Kemudian dia gulingkan Babilonia. Jadi dua negara ini, Iran dengan Irak ini punya mental perang yang besar, yang tidak boleh kita tutup mata. Pada masa dahulu Yunani, seorang pemikir Yunani itu merasa begini, ketika kekacauan dengan kekuasaan yang pernah terjadi, sampai dia bilang begini, Tuhan itu sudah mati. Ayat 4, Allah berkata, Inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Kata Allah, karakternya Fir'aun itu, karakter Fir'aun yang keempat sebelumnya yang kita bahas, itu memecah belah umat. Jadi kalau ada yang suka memecah belah umat, berarti Fir'aun itu. Makanya itu Fir'aun. Israel itu Fir'aun. Fir'aun masa kini. Tenang ibu-ibu. Baik. Kata Allah dalam Al-Quran, sungguh Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di muka bumi ini dan menjadikan penduduknya berpecah belah. Dikata Allah dalam surat Al-Qasas tadi, dia menindas segolongan yang dari mereka Bani Israel. Dia juga menyembelih anak laki-laki, kemudian membiarkan hidup anak perempuan. Wa yastahi nisa'ahum humul mufsidun, atau mereka adalah orang-orang yang melakukan kerusakan. Dalam ayat ini sebenarnya banyak Allah sebutkan. Satu di antaranya adalah cara Fir'aun memecah belah umat. Bagaimana cara Fir'aun memecah belah umat? Cara Fir'aun memecah belah umat, dia adakan adu domba, dia buat adu domba antar satu dengan yang lain. Setiap orang dengan kekuasaan yang dimiliki oleh Fir'aun, atau lebih tepatnya dengan duit dia dan kekuasaan dia. Dia nanti di dalam ayat ini ada 3 karakter tentang Fir'aun itu. Yang diambil sebagai bentuk kehancuran itu ada 3 karakter. Karakter pertama itu Fir'aun, yang kedua Qarun, yang ketiga Haman. Haman penasehat ulung, penasehat ulungnya Fir'aun. Nah, kembali kepada ayat tadi, cara Fir'aun memecah belah umat. Fir'aun punya cara memecah belah umat itu dengan kekuasaan. Yang pertama dengan menekan. Dikatakan oleh Nabi dalam hadis ini hadis qudsi, ya bani Adam, la takhafanna min dhi sultan fa inna sultani baqiyan fa inna sultani la yanfuzu abadan. Di dalam hadis yang lain, baginda Nabi bilang begini, wa in ijtama'al qaumu ala an yadurruka la yadurruka bi syai'in illa qad kataballahu alaik. Tapi panjang hadis dia, saya penggal saja. 2 hadis ini saya bacakan. Yang saya artikan begini. Kata Allah dalam hadis kursi begini. Kata Nabi dalam hadis kursinya, jangan takut dengan kekuasaan. Sekalipun engkau tidak punya kekuasaan. Dia maksud jangan takut akan kekuasaan itu begini. Jangan takut kehilangan kekuasaan atau jabatan. Jangan takut akan direbut orang kekuasaan, dan jangan takut akan orang-orang yang berkuasa. Nah, ini poin pentingnya di sini untuk dipahami. 3 poin ini. Kita masuk pada poin yang ketiga saja. Jangan takut dengan orang-orang yang memiliki kekuasaan, karena memang ada orang-orang yang dengan kekuasaan itu tujuannya memang menindas, memeras, menindas, menyiksa. Itu memang begitu. Karena memang yang lemah itu memang harus ditindas. Dalam bahasa kapitalis, bahwa yang lemah harus ditindas dan dimanfaatkan. Nah, ini poin penting nih. Jadi mengapa orang-orang, mohon maaf, orang-orang yang
memiliki kekurangan dari sisi harta, iman, itu selalu dimanfaatkan dia. Kau butuh duit, aku kasih kau duit. Tapi dengan catatan, tolong kau sebarkan hoax ini. Demi duit akhirnya disebarkan. Atau sebaliknya, kalau kau tak mau ikut perkataanku, pokoknya kalau kau tak ikut perkataanku, akan aku masukkan kau ke dalam penjara. Ini namanya tekanan. Tekanan. Kalau kau tak mau korupsi, kau tak usah lagi di sini, pindah. Ini namanya tekanan. Itu yang dilakukan oleh Firaun. Firaun tampakkan di hadapan masyarakatnya yang tidak mau mengikuti perkataan dia, yang tak mau, akan dihabisi. Bisa dibunuh, bisa diusir, bisa dijarah, dan lain sebagainya. Tekanan. Cara Firaun untuk memecah belah umat dengan tekanan. Yang kedua, diberikan imingan atau iming-imingan harta, agar orang-orang itu bisa suka dengan dia, mau dengan dia. Kalau bahasa sederhananya begini, ada duit dihormati, tak ada duit hilang penghormatan. Itu karena apa? Tolak ukur penghormatan itu duit. Tapi kalau tolak ukur kehormatan itu adalah iman, ada tak ada duit orang menghormati. Kalau tolak ukurnya penghormatan itu adalah akhlak, maka ada atau tak ada duit orang pasti dihormati. Tapi kalau dia tolak ukurnya adalah uang, penghormatan dan penghargaan itu tolak ukurnya adalah uang, dia mati, dia habislah tu. Tak akan ada orang yang menghormati dia. Bahkan kejadian itu sama terhadap Firaun. Ketika Firaun itu meninggal atau mati, itu semua orang mencaci maki dia. Semua penduduk dia mencaci maki dia, bersyukur akan matinya Firaun. Karena Firaun punya kekuasaan, punya kelebihan, lebih daripada sisi kekuasaan. Sehingga Firaun ini salah satu bentuk contoh yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran tentang karakter pemimpin zalim yang kelak akan menghuni neraka jahanam. Itu disebutkan. Satu di antaranya karakter tersebut, memecah belah umat. Kemudian apa tujuan Firaun memecah belah umat? Litad'if, melemahkan kekuatan. Karena Firaun ini tahu orang yang tak suka itu mesti ada. Maka cara melemahkan orang yang tidak suka ini biar tidak memberontak, dipecah belah. Sehingga ketika dipecah belah, Firaun tidak perlu turun tangan untuk menghancurkan orang yang tak suka dengan dia. Cukup orang yang tadi, yang sudah dibentuk sama dia, itulah yang akan berkelahi dengan orang yang tidak suka. Artinya gimana? Ada fans, ada haters. Maka si Firaun tak perlu menghancurkan haters, cukup yang fans aja yang menghancurkan. Artinya Firaun duduk manis saja. Contohnya, misal bapak ibu mencaci maki Abu Janda, itu yang membela dia banyak. Sehingga fans-fansnya Abu Janda ikut membela, mencaci maki kita. Kita tak suka dengan Abu Janda, maka fansnya Abu Janda tak suka dengan kita. Itu kata Ali bin Abi Thalib, musuh kalian itu ada 3. 2 di antaranya, satu musuh yang nyata, yang kedua sahabat daripada musuh. Kalau musuh kita ni punya sahabat, maka sahabat musuh ni akan memusuhi kita. Nah, ini poin penting kata Ali bin Abi Thalib. Jadi musuh kita ni banyak. Baik, itu daripada karakter yang keempat, daripada siapa namanya, Firaun. Yang dibunuh oleh Firaun itu Bani Israel. Karena ketakutannya Firaun dalam mimpi, yang merasa mimpi itu menjadi sebuah kenyataan. Apa kenyataan mimpi dia yang dimaksud? Ketika Firaun dalam mimpi dia melihat kekuasaan dia ini, masyarakat dia ini, rumah-rumah itu terbakar habis, kecuali tinggal rumah Bani Israel. Ini dalam pensarahan Gus Baha itu. Kecuali tinggal rumah orang Bani Israel. Disinilah kemudian oleh
penasehat kerajaan dan ahli tafsir mimpi pada masanya Fir'aun mengatakan kelak akan muncul dari golongan Bani Israel yang akan menghabisi kekuasaanmu atau mengganti atau menggulingkan. Nah, inilah alasannya Fir'aun tetap istiqomah dalam menghancurkan Bani Israel. Bayangkan tuh istiqomah ya Bapak Ibu. Istiqomah. Baik. Kemudian yang kelima, kata Allah dalam Al-Quran dalam surat Ghafir yang tadi kita bacakan, dalam surat Ghafir, ya qaumi lakumul mulkul yawm zahirina fil ard faman yansuruna min ba'sillahi in ja'ana. Qala Fir'aun ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabilar rasyad. Ini merujuk kepada cerita ketika Fir'aun disuruh mendatangkan dua pilihan, mematikan atau menghidupkan. Maka kata Fir'aun, kalau aku mau bunuh bisa aku bunuh, kalau aku mau beri petunjuk bisa aku beri petunjuk. Maka dibawalah dua orang di hadapan Musa, yang satu dimatikan, yang satu dibiarkan hidup. Cuma ditantang balik sama Musa, coba hidupkan yang mati itu. Itu yang dia tak bisa. Maka naik pitam daripada Fir'aun. Nanti pada ayat yang ke-36 37 itu, di situ dia suruh penasehat ulungnya, ya Haman ubnuli ya Haman ubnili sarhan la'alli ablughul asbab as-samawati wal ard. Haman, tolong bangunkan aku bangun yang tinggi, aku pengen tahu Tuhannya Musa sekuat apa. Wa inni la azunnuhu kadziba, kata dia. Aku kira Musa itu pendusta, kata dia. Paling bongak-bongak aja dia, sok-sok kuasa, kata dia. Kata Fir'aun kepada Nabi Musa. Baik. Maka dalam kalimat tersebut, karakter yang kelima adalah tidak mau mendengarkan pendapat yang lain. Dan itu sudah disampaikan. Ada yang menasehatkan Fir'aun. Ada yang disebut seorang pemuda dari kalangan Bani Israel beriman kepada Musa, beriman kepada Allahnya Musa, Tuhannya Musa. Tapi dia sembunyikan keimanan dia. Cuma dia nasihati itu Fir'aun, seolah-olah dia ini bagian daripada Fir'aun. Dia selalu nasihatkan, cuma dia tak mau dengar. Dia tak mau dengar kata-kata penasihat ini. Tapi penasihat ini itu selalu membisikkan Fir'aun untuk tidak melakukan kejahatan, cuma tak pernah didengar oleh Fir'aun. Maka karakter yang kelima itu daripada Fir'aun, dia tak pernah mau mendengarkan pendapat orang lain. Bagi Fir'aun, yang paling tinggi adalah diri dia. Maka tak ada yang lebih tinggi daripada diri dia, tak ada. Ketika Donald Trump menyatakan diri lebih daripada segalanya, bisa melakukan apapun. Ketika Donald Trump mengatakan akan kami habisi Palestina, maka Allah berbalik. Seketika Allah hancurkan Amerika. Ketika Netanyahu, ya itulah pokoknya, menyebut namanya aja susah, Netanyahu. Ketika Israel merasa diri dia agung sampai mendapat julukan negara yang tidak bisa dikalahkan di muka bumi ini, seketika melalui rudal-rudalnya Iran kabur dia, naik jet pribadi. Dalam jet itu dikawal oleh dua jet yang lain. Nah, ini kemudian menjadi perhatian. Allah ingin tunjukkan kepada manusia, sesumbar apa dirimu dalam kekuasaan yang kau miliki, pasti Allah hancurkan. Ini kita tak menjelekkan presiden kita pada masanya, Pak Soeharto. Dalam masa kekuasaan dia mungkin ada khilaf yang dilakukan, tapi sesumbar yang terjadi, Allah kasih ujian dan cobaan dengan penggulingan dalam model kudeta. Sama Kemal Atatürk. Kurang apa Kemal Atatürk itu? Panglima perang terkenal yang sangat memahami strategi perang dan tahu betul, tapi tumbang di tangan para partai anak muda tanpa ada pertumpahan darah.
Sesumbar apa Quraisy kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai menutup, tidak boleh ada yang datang ke Mekah, pasokan makanan dan minuman. Tapi ketika kekuatan yang dibangun oleh Nabi di Madinah serasa sudah cukup, melalui negosiasi dan penutupan tempat atau embargo bagi penduduk Mekah untuk datang ke Madinah dalam bentuk jalur perdagangan, ditutup sama penduduk Madinah. Akhirnya orang-orang Mekah kebingungan, dibangun komunikasi dengan sekitar Mekah. Akhir yang terjadi Fathu Makkah, penaklukan kota Mekah tanpa ada pertumpahan darah. Dan ini semua yang merasa hebat akan ditumbangkan, semua yang merasa kuasa akan ditumbangkan. Babilonia pada masanya, Babilonia, Irak sekarang, pada masanya pernah berkuasa yang sangat tangguh. Sampai Nabi sebutkan dalam hadis itu, 3 kekuatan besar kelak di akhir zaman yang tampak. Bukan Iran ya. 1 Irak, yang kedua Yaman, yang ketiga Syam. Irak itu pengkhianat besar, mengkhianati Ali bin Abi Thalib, mengkhianati Al-Hasan, mengkhianati Al-Husain. Itu pengkhianat itu, Irak itu pada masanya. Sehingga disampaikan oleh Nabi dalam hadis dia, 3 kekuatan besar Irak ini punya sejarah. Irak ini tak jauh berbeda dengan Iran punya sejarah atau mental pejuang, mental berperang. Pada masa Babilonia, kekuatan Irak itu di atas. Sampai Irak itu bisa membeli orang-orang Yahudi pada masanya, yang kemudian diajak kerjasama untuk membangun Babilonia ketika itu. Kecemburuan oleh Persia, ingin kembali menaklukkan Babilonia, maka Persia yang Iran hari ini pernah bekerja sama dengan orang-orang Yahudi yang sudah bekerja sama dengan Irak itu dalam bentuk pengkhianatan. Diambilnya orang Yahudi dari Irak tadi, Babilonia tadi, bersekutu dengan Iran, bersekutu dengan Persia, kemudian dia gulingkan Babilonia. Jadi 2 negara ini, Iran dengan Irak ini punya mental perang yang besar, yang tidak boleh kita tutup mata. Jadi kalau prediksinya para ulama, sebagian para ulama memprediksi begini, Iran tuh pasti menang. Nah, itu bahasa kasarnya, kata dia. Ini prediksi ya, Iran tuh pasti menang, kata dia. Nah, ini karena benih-benih perang dunia ketiga ini dah nampak gitu. Uniknya negara-negara Islam yang tunduk ini belum menentukan sikap sebelah mana, apakah ke Amerika ataukah ke Rusia, Cina, Iran. Nah, ini kata SBY 5 pemegang kendali dunia dalam urusan perdamaian. Satu di antaranya adalah Rusia, kemudian Cina, Iran, Amerika, Israel. Itu tergantung pada permainan mereka lah. Ini yang disebut dengan model geopolitik. Uniknya Amerika punya proxy war, perang menggunakan proxy. Iran juga sama, perang menggunakan proxy. Artinya apa? Model berperang mereka dalam jalur politik ini 2. Mereka menggunakan tangan orang lain untuk memanfaatkan dunia. Sama begitu juga Iran. Iran juga memanfaatkan perperangan, kemudian dia bisa mendapatkan keuntungan. Dan itu terjadi, selalu terjadi. Ketika Yahudi berperang dengan Babilonia, dia menikmati saja, tak perlu energi banyak untuk dikeluarkan. Ketika Persia menang atas Babilonia, itu menangnya tidak perlu mengerahkan tenaga dengan sekuat tenaga. Maka Iran ini punya masa lalu yang tidak boleh kita tutup mata, karena memang kekuatan. Dia pernah menaklukkan Babilonia, pernah menghancurkan Yahudi. Dan Iran selalu berada di balik penaklukan Yerusalem. Iran selalu berada di balik penaklukan Yerusalem yang dilakukan oleh Eropa. Nah, ini dalam sejarah. Kembali kepada poin tadi, bahwa Fir'aun tak pernah mau menerima pendapat siapapun. Dia tahu orang-orang lain ini yang memberikan pendapat bukan Tuhan, sementara diri dia Tuhan. Artinya Fir'aun sudah mengaku diri dia Tuhan. Maka kalau ada sekarang manusia yang mengaku diri dia Tuhan, berarti dia lebih parah daripada Fir'aun.
Baik, itu yang kelima. Kemudian di dalam surat Ghafir ayat selanjutnya itu, wa qala alladzi amana ya qaumi inni akhafu alaikum mithla yaumal ahzab. Disampaikan di situ ada ketakutan terhadap kaumnya akan terjadi perkampungan-perkampungan yang akan mendapatkan ahzab wal azab. Jadi ada ketakutan yang terjadi. Seorang pemuda yang beriman, yang menyembunyikan keimanannya terhadap Fir'aun itu, dia kata begini, aku takut kelak Fir'aun dan para pengikutnya ini diazab oleh Allah itu. Bahkan belum sempat dia beriman kepada Allah, mereka sudah diazab. Karena memang cerita sebelumnya begitu. Orang-orang yang tak beriman kepada Tuhan, kepada Allah, yang dibawa oleh risalah oleh para nabi, kemudian mereka di bumi hanguskan oleh Allah. Maka karakter Fir'aun ini sebenarnya menjadi contoh. Itulah alasan kenapa Fir'aun ini tidak disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran nama asli, karena kejadian itu akan terus terulang. Buktinya dengan nyata kita lihat hari ini, para penguasa-penguasa menganggap diri mereka lebih dan berkuasa, baik dari sisi harta yang berkuasa, baik dari sisi kekuasaan yang berkuasa, baik dari sisi permainan politiknya yang berkuasa. Mereka merasa semua itu sudah di atas, jadi tidak perlu lagi yang namanya Tuhan. Maka pernah terjadi pada masa dahulu Yunani, seorang pemikir Yunani itu merasa begini, ketika kekacauan dengan kekuasaan yang pernah terjadi, sampai dia bilang begini, Tuhan itu sudah mati, kami tidak butuh Tuhan, kami tidak butuh Tuhan. Yang kami butuhkan adalah apa yang bisa kami makan, apa yang bisa kami jadikan kekuasaan. Jadi Tuhan itu bagi mereka tidak ada. Makanya kenapa lahir kelompok-kelompok ateis yang tidak percaya yang tak percaya pada Tuhan. Dan ini alasan, kata orang-orang ateis itu, ini lebih tinggi daripada wahyu. Akal ini lebih tinggi daripada wahyu, sehingga kami tidak butuh Tuhan. Wahyu datang dari Tuhan, akal datang dari kesempurnaan manusia, kata dia. Nah, ini poin penting untuk disampaikan, bahwa ada orang-orang yang meninggikan akal seolah-olah mereka lebih daripada segalanya. Nah, kaum liberal, sekuler, orientalis, mereka berposisikan diri pada hal tersebut. Akal lebih tinggi daripada wahyu, sampai mereka katakan bahwa Al-Quran itu di bawah akal. Maka orang-orang beriman wajib dia bertadabbur pada ayat-ayat seperti ini, karena kita tahu tuh di mana karakter-karakter yang Allah turunkan. Sehingga mohon maaf, ini bukan cocokologi, dan Allah menunjukkan karakter itu untuk manusia berfikir. Jangan-jangan daripada mereka yang mengerti tapi mereka melakukan. Banyak orang yang sadar tapi melakukan. Ini yang menjadi masalah. Uniknya, sumpahnya dengan Al-Quran, tapi karakternya dengan Fir'aun. Sampai di sini paham maksud saya, Bapak Ibu? Jadi sumpahnya Al-Quran, karakternya Fir'aun. Berarti Ustaz bilang mereka itu Fir'aun? Iya, kalau mereka merasa. Kalau mereka tak merasa, ya Alhamdulillah. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu? Itu baru 6. Sementara ada 16, masih 10 lagi.